Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna. Terima kasih sudah ngeklik video ini dan juga sudah mendengarkan podcastnya Ratna. Teman-teman, di edisi kali ini saya mau share review sebuah film yang berjudul The Social Dilemma yang hadir di Netflix pada September 2020. Please subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share video ini ya guys. Ya teman-teman, sesungguhnya saat ini kita lagi diawasi loh. Saat kita terkoneksi dengan internet, apalagi sedang menggunakan media sosial seperti platform YouTube ini ataupun podcast, kita sedang diawasi oleh perusahaan media sosial, terutama di artificial intelligence atau teknologi yang mereka buat. Nah, inilah yang dibahas sama film The Social Dilemma. Jadi teman-teman ya, film Social Dilemma ini kayak menceritakan tentang sisi buruk dari media sosial, dimana yang tadinya ya ketika Facebook mulai, misalnya salah satu perusahaan medsos itu muncul di tahun 2004 dan itu kayak memudahkan kita untuk berkomunikasi dan juga sebagai hiburan ya kayak gitu. Awalnya kan hanya sekedar untuk komunikasi aja, tapi setelah perkembangannya teknologi lalu diciptakan penemuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ada di perusahaan medsos itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, di mana kemampuan artificial intelligence-nya mereka itu bisa mengontrol atau mengawasi para penggunanya. Apapun yang para pengguna media sosial itu share itu menjadi sebuah komoditas bisnis, di mana ketika kita share, data kita itu akan diolah oleh artificial intelligence mereka atau kecerdasan buatan mereka sebagai komoditi bisnis mereka. Ya teman-teman, jadi The Social Dilemma ini adalah film yang hadir di Netflix dan disutradarai oleh Jeff Orlowski dan itu berisi tentang wawancara ya, karena ini adalah film dokumenter. Jadi berisi tentang wawancara para mantan-mantan pegawai ataupun direktur ataupun para manajer yang pernah bekerja di perusahaan medsos. Di situ ada contohnya Tristan Harris, dia adalah seorang mantan ethnic designer di Google. Lalu ada mantan direktur Pinterest yaitu Tim Kendall. Lalu ada penulis buku tentang media sosial yang namanya Jaron Lanier. Ada juga pencetus konsep surveillance capitalism yaitu Susanna Zuboff dan beberapa orang-orang lain. Nah, mereka itu ternyata mengkaji dan juga menceritakan pengalaman mereka selama bekerja di perusahaan medsos. Terdapat sisi-sisi gelap dari adanya media sosial. Yang menarik dari film Social Dilemma itu adalah terdapat reka adegan yang menceritakan, yang salah satu ditampilkan dengan sangat dramatis itu adalah ketika artificial intelligence seolah-olah itu seperti 3 orang yang sedang mengawasi Ben, ya, seorang remaja bernama Ben, ketika dia menggunakan sosial. Dan ternyata si artificial intelligence ini bisa mengkontrol apa yang harus Ben lakukan. Kenapa? Karena di media sosial itu seperti kita tahu ya, ada tombol like, ada tombol share, ada tombol komentar. Itu ternyata menggabungkan antara ilmu teknologi dengan ilmu psikologi, di mana manusia itu menjadi suka dan bisa jadi kecanduan terhadap media sosial. Dan data-data yang masuk ternyata ke sistem di perusahaan media sosial itu dilakukanlah komunikasi. Di situ juga dijelaskan tentang dampak negatif dari media sosial yang lainnya, yaitu ketika adanya muncul pemberitaan tentang hoax, tentang berita palsu yang bisa menyebabkan tidak hanya kericuhan di dunia maya, tapi juga berlanjut di dunia nyata ya, seperti waktu pemilihan presiden di Amerika Serikat maupun ketika pemilihan presiden di Brazil, di Indonesia ya, di beberapa negara lainnya. Banyak sekali kericuhan itu yang bermula dari medsos. Dan kita juga tidak tahu bahwa siapa sih pembuat konten-konten yang ada di medsos, apa itu benar-benar awalnya memang para pengguna yang memang mereka real pengguna ataupun fake account. Itu juga menjadi sebuah tantangan. Lalu di satu sisi adalah dampak media sosial terhadap meningkatnya depresi remaja, anak-anak yang ada di Amerika ya, karena film ini lihatnya di Amerika. Jadi ketika penggunaan media sosial itu kan ajang untuk seseorang itu men-share kehidupannya. Ada orang-orang yang di-share tentang kondisi hartanya misalnya, dan bisa jadi nih si anak ketika melihat orang lain bisa menggunakan sepatu yang mewah atau tas yang mewah, dia pengen gitu.
Akhirnya dia menjadi depresi karena dia tidak bisa menjadi seperti yang ada di seleb, yang ada di Instagram misalnya. Selanjutnya, seseorang itu memiliki motivasi untuk diperhatikan. Itu sudah sisi-sisi psikologis tuh yang digabungkan di media sosial dengan aspek teknologi yang mereka miliki. Nah, ketika seorang remaja itu memposting, mereka kan harapannya di like, di komennya bagus, di support. Ternyata kan di netizen itu beragam. Netizen itu beragam kondisinya kan, ada yang mereka membuli, ada yang mensupport gitu. Dan ini kalau nggak kuat-kuat maka pengguna yang masih rentan ini bisa menyebabkan meningkatnya depresi, bahkan seperti yang kita lihat berita-berita di artis-artis K-pop ya, banyak yang terjadi suicide gitu, bunuh diri. Jadi banyak sekali dampak-dampak negatif dari media sosial ini. Nah, kalau saya lihat film ini sebenarnya bentuk media literasi ya kepada para pengguna, bahwa sebenarnya kita itu lagi diawasi nih ketika internet itu nyala. Jadi ada baiknya kita hati-hati dalam men-share, kita hati-hati dalam melihat sebuah postingan, apakah itu dari media kredibilitas kah, atau orang yang mungkin menyebarkan tanpa ada fakta dan datanya, lalu sesungguhnya itu adalah fake news atau berita palsu. Itu juga harus hati-hati. Dan kita juga harus berhati-hati untuk menjaga privasi dan kedaulatan diri kita ya, mungkin dengan salah satunya dengan password, lalu juga dengan perlahan-lahan membaca term of and reference. Jangan sampai data kita bisa teraup oleh perusahaan media sosial dijadikan komoditas bisnis. Karena apa? Ketika apapun yang kita share itu akan menjadi data yang masuk ke servernya perusahaan media sosial. Setelah itu, data tersebut menjadi big data kan. Ketika sudah menjadi big data, itu membuat itu ya adalah bahan baku dari kecerdasan buatan dari perusahaan medsos. Semakin banyak yang kita share, semakin detail si artificial intelligence ini tahu tentang kita, siapa diri kita lokasinya di mana, lalu kita kesukaannya apa, pandangan politiknya apa, pandangan agamanya apa, lalu sukanya beli apa aja tuh. Apalagi kita kan suka pakai aplikasi marketplace dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya diambil dan dijadikan komoditas bisnis untuk para pengiklan agar bisa membuat iklan yang tertargetisasi seperti itu. Jadi film ini sih kayak ngebuka wawasan satu sisi untuk kita jadi tahu nih kondisi yang ada ketika kita bermain medsos. Bahkan salah satu tokoh yang ada di film tersebut ya, itu dia namanya Jaron Lanier. Dia bilang kalau kamu mau selamat, data-data kamu itu selamat, ya udah nggak usah main medsos. Sampai dia bilang kayak gitu. Tapi di satu sisi kita pertengahan lah ya, dari kita gunakan juga media sosial ini untuk sebuah ya mungkin kebermanfaatan untuk bisnis gitu kan, untuk silaturahim, untuk kayak di YouTube gini kita bikin konten yang bermanfaat gitu. Dan satu sisi juga kita juga harus tetap berhati-hati terhadap pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan medsos bagi para pengguna ketika internet itu terhubung ya, ada dari laptop, ada yang dari handphone gitu dan sebagainya. Oke teman-teman, untuk lebih lengkapnya memang bisa teman-teman lihat film The Social Dilemma, karena itu dilengkapi dengan tidak hanya wawancara, namun juga kayak ada visualisasi secara fiktif ya tentang bahayanya sisi negatif dari media sosial. Itu saja review dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.